Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi kita. Ini saya juga meng-sharekan konstruksi daripada eh, mesin sinkron. Jadi banyak sebenarnya konstruksi ataupun bentuk-bentuk dari mesin sinkron ini dan ini merupakan desain yang masing-masing punya keunggulan, kelebihan maupun kekurangan. Jadi kalau kita misalnya punya desain sendiri yang berbeda dengan yang lainnya juga bisa kita masukkan sebagai desain daripada mesin sinkron ini. Nah ini kalau kita lihat, jadi jangan sampai kita tidak ketika melihat mesin dibongkar kita masih bingung misalnya kan, oh ini apa gitu kan. Tapi kita bisa melihat di sini kan ada ini namanya gandar ya kalau dalam bahasa mesinnya itu gandar atau apa namanya sasis sasis mesin. Tapi juga dia terbuat dari besi karena dia bisa mengalirkan fluksi magnet tadi kan. Kemudian ini slot-slot ini adalah tempat penghantar untuk menghasilkan tegangan listriknya. Ya, kalau kita lihat seperti ini, nah ini orang masang belitannya. Belitannya itu seperti ini. Jadi ini belitan untuk mesin sinkron akan berbeda lagi dengan nanti belitan pada motor mesin induksi. Nah, gitu. Jadi ini untuk mesin sinkron belitannya eh contohnya ini starter is identical to the induction motor. Jadi statornya ini sama dengan motor induksi. Nah, jadi kalau untuk mesin sinkron statornya ini yang ada slot-slot pengantarnya sama dengan motor induksi. Kemudian laminate low silicon steel rings joined together. Jadi dilakukan penjoinan atau penggabungan daripada eh, laminasi eh, belitan-belitan ini. Jadi nanti dia digabungkan menjadi satu. Kemudian slot insulate with Miller ini semacam apa ya? Supaya konduktor ini tidak terhubung ke besi tempat slot dia ini. Karena dia kan slot dia ini juga terbuat dari besi, maka dia dikasih isolasi seperti kertas gitu ya, kertas kertas isolasi. Sama dengan kertas trapo juga. Kertas trapo itu adalah kertas isolasi yang memiliki daya tembus yang sorry bukan daya tembus ketahanan tembus yang tinggi sehingga dia kalau terkena tegangan tinggi dia nggak akan apa-apa gitu, nggak akan tembus. Nah, sebagai contoh example of 36 slot stator with 3 coil conductor ada 36 slot stator biasanya 36 memang 36 slot setiap motor induksi kemudian ada generator sinkron seperti ini selalu 36 jadi hafal aja ingat aja bahwa 36 slot kemudian dengan tiga gulungan konduktor setiap slot. Jadi setiap slot ada eh, tiga lingkaran konduktor. Maksudnya apa ya? Tiga belitan konduktor. Kemudian ada setiap pasa itu 12 slot. Karena tiga pasa ini ya, tiga pasa 12 slot kali tiga puluh enam slot. Kemudian slot insulator insert by hand artinya yang kertas-kertas tadi di apa dijepitkan diselipkan di dalam slot itu dengan menggunakan tangan atau alat bantu kayu. Hmm. Nanti ada videonya juga bagaimana memasang penghantar pada slot daripada em, stator ini. Nah ini gambarnya penghantar-penghantar yang diselipkan tadi ke dalam slot tadi yang dikatakan dimasukkan eh,
isolator dulu di sini supaya dia nggak menyentuh bagian besi ini. Kemudian dimasukkanlah gulungan-gulungan ini apa tuh? Lingkaran-lingkaran kawat tadi disusun di sini. Kalau ini dia pakai isolasi ini menandakan bahwa ada antar kelompok ini. Kalau yang tadi kan langsung 16 kawat itu dijadikan satu. Kalau ini 16 kawat dibagi dua, 88. Nah, kemudian dia dipisahkan dengan isolator kertas tadi. Kalau ini langsung sekalian, namanya single layer, ini double layer. Atau dia dua kelompok belitan. Tapi dalam satu slot. Nah, ini yang single layer ini. Seperti ini cara masangnya. Jadi dimasukkan dia ke masing-masing ini satu layer. Satu layer setiap setiap slotnya. One coil arm per slot. Satu eh, coil armatur atau belitan per per slotnya. Ini cara masang. Kalau kita lihat ini satu. Kemudian dia ke nomor berapa ini? Jadi satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu ke delapan. Dua berhubungan dengan tujuh gitu kan. Tiga dengan enam terus seterusnya. Jadi ada masing-masing aturan untuk me sorry sorry salah satu ya satu dengan delapan, dua dengan tujuh. Kemudian yang ini untuk yang belitan yang berikutnya terus susunan seperti itu. Kalau yang double layer seperti ini, biasanya ini yang banyak digunakan itu yang double layer. Artinya dua coil arm and eight slots. Ada dua belitan dalam satu slotnya. Maka ini satu, dua, tiga, empat, lima. Satu dihubungkan dengan lima. Dua dihubungkan dengan enam. Misalnya. Satu dengan lima, dua ke satu, dua, tiga, empat, lima. Terus jadi satu plus empat. Kalau dia dibelitan ke berapa, plus empat lah ujung belitan yang lainnya. Nah, gini cara membuat belitan pada stator. Ini bentuk daripada stator alternator itu yang besar untuk generator yang besar seperti ini. Jadi masing-masing kawan itu diselipkan di dalam slot-slot daripada rotor, slot-slot daripada rotor ini. Jadi udah kita jelaskan. Ini saya cuma mengulang aja ada yang silent pole sama non silent pole atau cylindrical pole. Yang ini salient yang dibelitkan di artinya kita tambah tandai aja karena salient itu dia kutubnya menonjol seperti ini. Eh, dibeliti masing-masing ini. Kemudian kalau non salient dia melewati pertengahan atau sumbu daripada stator itu. Sorry, sumbu daripada rotor itu. Kalau tadi dia per sepatu sepatu kutub ini di belitnya, kalau ini belitannya ke tengah-tengah. Jadi besar jadinya belitannya itu. Jadi besar lebih besar. Kalau tadi kan kecil kan cuma belit di sini aja. Jadi katanya di sini yang cylindrical ini different and coil spacing. Jadi perbedaan jarak antar coil akan menghasilkan variasi atau nonlinear fluk yang nonlinear di sekitar permukaan rotor. Jadi fluknya jadi nonlinear. Nonlinear artinya enggak eh, berupa garis, tapi dia akan berubah seperti ini grafiknya, seperti parabola. Kemudian kalau yang apa yang salient pole, perbedaan antara permukaan kutub yang kurva yang berbentuk kurva
dan stator akan menghasilkan variasi atau apa perubahan jenis-jenis vlog yang nonlinear pada permukaan daripada kutubnya itu. Jadi pada N, S ini yang ditulis ini akan menimbulkan variasi vlog ya. Kalau kita lihat di sini di gambar ini eh, timbul di sini lebih rapat, kemudian sini jarang vlognya yang dihasilkan dari kutub ini. Kemudian bentuknya juga kan kurvanya tidak seperti tadi yang betul-betul parabola. Kalau kita lihat di sini artinya ini fluknya ya. Fluknya ini kecil, kemudian tiba-tiba dia naik. Nah, dan pada puncaknya inilah dia nilainya sangat besar. Karena apa? Karena kerapatan fluknya lebih besar karena dia lebih dekat gitu kan. Jadi variasi fluk yang tidak linear ini yang apa dihasilkan di permukaan kutub akan menghasilkan perubahan secara sinusoidal pada tegangan yang diinduksikannya sehingga bentuk tegangan keluarannya itu akan menjadi sinusoidal. Kalau ini yang silindrikal, dia bentuk grafiknya itu seperti ini kan fluksinya karena dia tadi melewati ini. Nah, ini karena dia bentuknya tadi sebentar ya, saya coba saya garis. Nah, ini karena bentuknya seperti ini dia dari sini ke sini. Nah, kemudian juga dari sini ke sini dia. Terus dan seterusnya gitu kan. Makanya bentuk apanya produksinya juga gini. Grafiknya akan lebih ini. Kemudian variasi dari fluk, perubahan-perubahan atau perbedaan besaran fluk pada setiap permukaan ini akan menghasilkan tegangan sinusoidal yang lebih lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, kali ini kan bentuknya seperti ini, kali ini betul-betul sinusoidal karena dia rata. Nggak ada yang lebih rapat pada bagian-bagian rotornya di permukaan rotornya. Semua kerapatannya adalah sama. Nah, seperti ini struktur rotornya. Kemudian ini bentuk belitan pada eh, belitan medannya. Jadi kalau yang silindrikal bentuknya jadi seperti ini ya gambarnya. Karena dia dibelit melewati tengah-tengah daripada ini yang banyak kita temukan ya bentuk motornya itu yang seperti ini sebenarnya. Kalau ini bentuk dua dua kutub cupol cylindrical rotor example. Jadi A dengan A aksen, B dengan B aksen, C dengan C aksen. Jadi ini masing-masing sepasang kutubnya. Nah, ini dengan ini dan ini dengan ini. Nah, seperti itu pasangannya. Eh, Medan yang dihasilkan pada rotor dengan menggunakan
arus arus DC pada slip ring, kemudian medan rotor diputar dengan kecepatan 3000 RPM atau rotation per minute. Jadi 3000 putaran per menit harus menghasilkan seperti itu. Kemudian EMF yang diinduksikan dengan berfrekuensi 50 Hz. Kemudian flux magnetik terdistribusi di sekitar rotor menghasilkan tegangan eh, variasi tegangan yang berbentuk sinusoidal. Setiap fasa berbeda 120 derajat sehingga mengakibatkan delay antar fasanya. Nah, inilah gambar daripada tegangan yang dihasilkan daripada sebuah alternator atau mesin sinkron tadi. Ini namanya damper continuous, kemudian non continuous damper. Jadi ada yang continuous dan ada yang tidak continuous. Yang tidak continuous dia putus di ujungnya ini, kemudian yang eh, ini ini kan tidak putus. Nah, sedangkan ini ada putusnya, ini yang non continuous namanya. Jadi generator-generator itu bentuknya seperti itu biasanya. Ini yang bagian rotor ya, yang berputar. Ini tegangan yang dihasilkan pada eh, statornya. Pada ujung statornya menghasilkan tegangan yang sinusoidal seperti ini. Nah, ini tegangan sinusoidal yang dihasilkannya. Ada Jadi pasanya gitu, nanti kalau satu lagi gini, dan satu lagi adalah gini. Ya. Beda dia pasanya 120 derajat. Nah, ini perhitungan-perhitungannya nanti bisa kalian pelajari sendiri. Kemarin juga sudah saya berikan materinya, silakan dipelajari. Untuk cara-cara perhitungannya nanti kita baru membahas mungkin soal-soalnya ya. Contoh penyelesaian soalnya untuk eh, generator sinkron ini. Oke, saya kira demikian. Nanti materinya bisa juga saya share ya kepada kalian. Mana tahu membutuhkan sebagai referensi atau bacaan. Oke, untuk malam ini cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Eh, Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa kalian pelajari. Demikian, saya akhiri dengan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Terima kasih.